Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan muafiyan li ni'amih mukafian li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jemaah kabulitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian fikih kita. Kita masuk pada ahkam syar'iyyatin tata'allaqu bil khitbah. Hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan khitbah. Wa yusannu khutbatun minal wali ay lin nikahi alladhi huwa al-'aqdu bi an takuna qabla ijabihi. Dan disunnahkan dari wali atau terhadap wali dalam pernikahan tersebut yang dialah menetapkan akad untuk melakukan khutbah sebelum ijab dalam pernikahan. Sebelum ijab dalam pernikahan disunnahkan ada khutbah nikah. Jadi khutbah nikah itu hukumnya adalah sunnah sebelum ada ijab. Atau disebutkan juga wa tusannu khutbatu aydan qabla al-khitbah. Sebelum peminangan disunnahkan ada khutbah juga. Jadi khutbah ini ada khutbah sebelum meminang, ada khutbah sebelum pernikahan. Wa qada qabla al-ijabah. Jadi kalau misalnya sebelum khutbah itu berarti sebelum adanya ijab. Atau disebutkan bahwa sebelum adanya qabul dari calon suami. Jadi khutbah nikah itu, khutbah dalam melamar itu hukumnya sunnah. Jadi jangan kita bayangkan bahwa khutbah itu seperti khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat dan khutbah untuk sholat hari raya ini kan memang disunahkan ada mimbarnya. Ada mimbarnya, itu disunahkan. Tapi kalau khutbah sebelum terjadi pernikahan atau khutbah sebelum terjadi peminangan itu disunahkan tapi tidak ada mimbar. Jadi tak ada mimbarnya. Ya biasa kumpul-kumpul. Nah, apa yang harus dilakukan dalam khutbah tersebut? Jadi kalau misalnya di dalam khutbah hari raya atau khutbah sholat Jumat itu ada rukun-rukunnya. Nah, cuma bedanya kalau misalnya Jumat tidak dilakukan khutbah, maka Jumatnya tidak sah. Kalau hari raya tidak, sholatnya tetap sah. Khutbah 2 hari raya itu adalah ada yang mengatakan sunnah, walaupun ada yang mengatakan fardu kifayah. Tetapi kalau dia sholat Jumat itu tidak bisa tidak ada khutbah, tidak ada Jumat. Nah itu makanya harus diperhatikan rukun-rukun dalam khutbah Jumat tersebut. Nah, di dalam pernikahan atau di dalam peminangan, khutbah itu hukumnya adalah sunnah. Apa yang harus disampaikan dalam khutbah sebelum ijab? Jadi sebelum ijab ya, sebelum adanya lafaz dari wali yang mengatakan angkah tukah, aku nikahkan engkau bibnati dengan anakku. Nah, sebelum ada ijab itu namanya ijab. Kemudian calon mempelai suami mengatakan qabil tu nikahaha, aku terima nikahnya. Itu namanya qabul. Ijab itu penyerahan
Qabul artinya penerimaan, ijab dan qabul. Sebelum ada ijab qabul, sunnah ada khutbah nikah. Sebelum ada pernyataan oke dari pihak mempelai wanita, sunnah ada khutbah dalam peminangan. Jadi ada khutbahnya. Apa yang harus disebutkan? Faya beda'u kullu bilhamdi. Maka khutbah itu dimulai dengan hamdalah. Jadi setiap khutbah itu wajib diawali dengan hamdalah. Nah, jadi kalau doa memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan doa itu disunnahkan dimulai hamdalah. Ada yang mengatakan bismillah. Ada yang mengatakan alhamdulillah. Kalau saya berpendapat yang mana pun betul lah, gitu. Mau pakai alhamdulillah, mau pakai basmalah, mau pakai alhamdulillah. Cuman hamdalah memang jangan ditinggalkan, baik dalam doa maupun dalam khutbah. Bahkan kalau dalam khutbah Jumat, hamdalah itu termasuk salah satu rukun. Kalau dia tidak menggunakan hamdalah, maka batal sholat, batal khutbahnya. Kalau sudah batal khutbahnya, batal sholat Jumatnya. Nah, itu termasuk itu. Mau satu kali, mau dua kali boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah, boleh. Kan begitu. Yang jelas ada hamdalah. Nah, kemudian itu termasuk ucapan pujian dan kesyukuran. Berikutnya wasana'i 'ala Allah Ta'ala, dan mengagungkan Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Itu kan sana namanya, mengagungkan Allah. Ya, mengagungkan Allah. Itu yang kedua. Summa bisolati wassalami ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah. Ini hadisnya luar biasa juga kan. Barang siapa yang memulai suatu aktivitas tidak dengan membacakan basmalah, maka aktivitas apapun yang dia lakukan akan terputus atau kurang barokahnya. Bismillah. Barang siapa yang melakukan suatu perbuatan, melaksanakan aktivitas apapun tidak diawali dengan alhamdulillah, sama akan terputus atau kurang barokahnya. Makanya bismillah dan alhamdulillah ini jangan pernah ditinggalkan. Barulah kemudian sholawat dan salam kepada Rasulullah. Barang siapa yang meninggalkan selawat dan salam kepada Rasulullah dalam sebuah jamuan, maka jamuan tersebut bisa tidak barokah. Jadi selawat dan salam ini sangat penting dalam aktivitas apapun, termasuk dalam khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan qawiman. Kan gitu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, baru tambahannya kalau mau pakai tasyahud, pakailah tasyahud. Jadi hamdalah dulu, sana pujian, selawat dan salam, baru kemudian pakai tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Begitu tertibnya. Jadi ada yang mengatakan langsung aja lah, boleh juga. Alhamdulillah, pujian kepada Allah, kemudian tasyahud, baru kemudian selawat. Enak dia katanya. Ya terserah juga, bisa. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim. Kan gitu. Boleh.
Jadi yang mana pun boleh. Apakah setelah pujian itu tasyahud, atau setelah pujian selawat kepada Rasul baru kemudian tasyahud, terserah. Itu boleh pilih yang manapun. Cuman memang tasyahud ini afdoliyah untuk dibacakan dalam sebuah khutbah. Ada yang mengatakan rukun, tetapi ada juga yang menyatakan itu cuma afdoliyah saja. Yang jelas harus ada hamdalah dan sana Allah, kemudian sholawat dan salam. Cuman yang tak enak oleh kita, sudahlah memuji Allah, mengagungkan Allah, berselawat kepada Rasul, tidak melakukan tasyahud. Ini tak enak kali betul. Tapi kalau misalnya di dalam sholat, tasyahud itu termasuk rukun. Makanya hati-hati ya. Saya kadang-kadang begini, orang yang ketinggalan dari imamnya 2 rukun itu termasuk batal sholatnya dengan sengaja. Yang saya khawatirkan, ada beberapa kejadian sujud terakhir awal bangkit Allahu Akbar, dia masih sujud, mungkin doanya lama. Di sana kita sudah tahiyat, at-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Tahiyat itu apa tuh? Rukun. Tahiyat akhir itu rukun. Kalau tahiyat awal kan sunnah muakkad, tahiyat akhir itu rukun. Sampai mana batas tahiyat? Sampai sebelum tasyahud. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamualaikum ya nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Itu tahiyat, itu batas tahiyat. Tahiyat itu apa artinya? Tahiyat itu artinya ucapan selamat. Kalau bahasa kita, tahiyah itu selamat datang, selamat menempuh hidup baru, selamat, pokoknya cepat selamat. Itu tahiyat. Nah, itu rukun pertama. Dia belum bangkit nih dari sujudnya, kan dia belum bangkit dia. Sudah habis rukun pertama, baru tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dah, rukun berikutnya. Sampai selawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, selawat kepada Nabi itu kan termasuk rukun. Rukun itu. Sampai selawat bapak ini tak bangkit dari sujudnya, batal sholatnya itu. Dan itu saya lihat beberapa kali, saya tengok itu. Kenapa? Dia sudah ketinggalan 2 rukun sudah. Tahiyat sudah ketinggalan, kemudian tasyahud, dia imam sudah baca tasyahud, imam sudah baca selawat, selesai selawat barulah dia bangkit, sholatnya sudah batal. Kenapa? Sudah ketinggalan 2 rukun. Maka jangan lama-lama sujud, nantilah waktu sholat malam, sholat tahajud, mau 2 jam 3 jam sujud sendiri tak apa-apa. Tapi kalau sholat berjamaah jangan. Kenapa? Ketinggalan 2 rukun dari ibadah itu bisa menyebabkan seseorang batal di dalam sholatnya tadi itu. Nah, itu yang hati-hatinya kita di situ. Kenapa? Karena memang kita melaksanakan sholat berjemaah. Yang saya lihat itu begitu. Ada yang terjadi begitu. Nah, karena itu maka membaca tasyahud ini termasuk afdoliyah dalam khutbah, baik khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, Idul Adha, khutbah pernikahan, atau khutbah sebelum peminangan. Barulah setelah itu dibacalah summa yusobi taqwa, wasiat taqwa. Nah, itu dia, dibaca wasiat taqwa. Nah, hati-hati dalam rukun khutbah Jumat. Ada yang membaca ayat atau ini wasiat takwa. Jadi kalau membaca ayat dan wasiat takwa harus berbeda. Contoh misalnya tadi itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah.
Ayyuhal muslim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat takwa atau baca Quran? Double. Itu dia baca Quran, bukan wasiat takwa. Maka kalau misalnya dia baca ayat itu, diulanginya sekali baru satu baca Quran, satu wasiat takwa. Harus diulangi. Tadi kan dia bilang, Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ulangi sekali lagi supaya tidak ragu apakah tadi baca Quran atau wasiat takwa. Ulangi. Ayyuhal muslimun, sekali lagi ulang. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang pernah saya dengar ada oknum ustaz nih baca Quran dia tak ada wasiat takwanya. Nah, itu yang bisa menyebabkan rukun khutbah dalam sholat berjamaah itu tidak sah. Nah, termasuk ini tadi di dalam rukun nikah atau di dalam rukun khutbah nikah atau rukun khutbah peminangan wajib ada wasiat takwa. Nah, wasiat takwa itu bukan membaca Al-Quran, membaca Al-Quran sendiri. Dan setelah kemudian tadi membaca tasyahud, membaca selawat, barulah dia mengatakan ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barulah kemudian membaca ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya membaca ayat apa? Ayat pernikahan, carilah wa min ayatihi an khalaqalakum. Nah, kan? Atau ayat yang lain, atau membaca hadis misalnya an-nikahu sunnati dan seterusnya. Ayat itu bisa baca satu ayat. Lantas setelah membaca ayat, summa yaqulu fi khutbatil khitbah atau khutbatil nikah. Kemudian dia membaca apa? Membaca keinginannya untuk meminang atau keinginan niatnya untuk menikah. Setelah kemudian itu barulah dia mengatakan ji'tukum raghiban fi karimatikum au fatatakum. Aku datang kepada kalian karena aku melihat ada wanita yang baik-baik yang mulia di rumah ini. Itu paling tidak itulah. Kalau kita kan banyak ya ngomong ini kan gitu. Tapi jangan lupa agar itu menjadi khutbah dalam peminangan itu lagi harus susun itu kata-katanya tadi itu. Pertama ada pujian, ada mengagungkan Allah, ada kemudian selawat kepada Rasul, ada tasyahud, ada wasiat takwa, ada membaca Al-Quran walaupun satu atau hadis satu. Kemudian yang ketujuh barulah ngomong terserah apapun yang diomongkan. 7 paling tidak berturut-turut itu harus diungkapkan terlebih dahulu dalam khutbah peminang atau khutbah nikah itu. Barulah maksudnya. Kalau misalnya khutbah nikah kan dijelaskan tentang bahwa aku menikah atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ini adalah hukumnya sunnah dan seterusnya lah. Itu. Nah, kalau dalam khutbah atau rukun khutbah Jumat atau Idul Fitri, Idul Adha, wajib nanti pada khutbah kedua ada doa kepada muslimin muslimat. Doanya kan ada itu. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Jika tidak ada doa itu berarti khutbahnya batal. Kenapa? Itu termasuk dalam kategori rukun. Ya nanti pun misalnya dalam khutbah nikah atau khutbah meminang misalnya ya ada juga nih itu doa kepada kaum muslimin. Biasa kita lakukan itu. Cuma dalam rukun itu harus diperhatikan betul karena dia termasuk
rukun khutbah Jumat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan disunnahkan melakukan khutbah dalam pernikahan atau sebelum terjadi pernikahan, atau disunnahkan juga khutbah sebelum terjadi peminangan atau pelamaran. Hukumnya adalah sunnah dilakukan, cuman tertib rukun khutbahnya juga harus diperhatikan tadi, mulai dari memuji Allah sampai kepada wasiat takwa dan hajat untuk melakukan sesuatu. Jika dalam khutbah Jumat atau khutbah sholat Idul Adha atau Idul Fitri ada mimbarnya atau disunnahkan pakai mimbar, dalam khutbah nikah atau khutbah sebelum melakukan pelamaran tidak disunnahkan ada mimbar, biasanya duduk ya kan, penting ada khutbahnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau dipertanyakan, pada tafadhol. Ada? Silakan. Terima kasih Pak Ustaz. Ini kan terang kita kan ada baru dengar cerita yang untuk khutbah lamaran ataupun untuk khutbah sebelum pernikahan. Iya. Kan gitu. Jadi kalaulah tidak dilaksanakan itu kan kadang-kadang sering kita perhatikan itu kan Texas aja saya beri. Nah, itu apakah bisa menggugurkan dalam posisi katakanlah lamaran? Kalau pernikahan mungkin disampaikan oleh seorang tuan kadi. Iya, tuan kadi. Kalau untuk lamaran kan itu kan bisa secara awam siapa saja kan gitu. Maksudnya minim kadang-kadang kita tidak paham sampai di situ. Apakah bisa berkaitan dengan hukum lamaran tadi? Naqsul barokah, kurang berkahnya. Iya, sahnya sah tapi kurang berkahnya. Kenapa? Karena sunnah itu kita tinggalkan. Bagaimana lah kalau dalam sholat sunnah banyak kita tinggalkan? Contoh, tahiyat awal kita tinggalkan dalam sholat duhur, kan sunnah juga. Sholat subuh kita tinggalkan doa qunut, gimana juga rasanya? Berarti kan kurang barokahnya. Maka dalam khutbah sebelum peminangan juga harus diperhatikan. Siapa saja boleh, cuman tadi itu step by stepnya tadi itu harus disampaikan gitu. Itu yang kadang-kadang kurang dibuka kajinya oleh orang. Kalau khutbah sebelum nikah ada tuan kadi di situ. Bahkan saya kadang-kadang beberapa kali tuh ada keluarga, Ustaz, kami minta yang khutbah nikah sebelum pernikahan Ustaz lah. Karena ada tuan kadinya, saya bilang, enggak, nanti kita bilang tuan kadinya ngurus surat aja, Ustaz khutbah nikahnya tahu apa, saya bilang. Gitu. Jadi itu yang mungkin belum dikaji, mungkin khutbah sebelum terjadi peminangan. Padahal itu pun hukumnya adalah sunnah. Sama dengan khutbah sebelum adanya pernikahan, sama itu. Step by stepnya tadi bersama. Terus ini kan oke, katakan tadi Pak sampaikan kan maksud melamar. Jadi ini porsinya pihak laki, kalau melamar otomatis kan porsinya pihak laki-laki. Berarti ini dari pihak laki-laki ini yang harus bisa menghandle untuk khutbah Jumat, khutbah nikah. Iya. Bukan porsi pihak perempuan. Bukan. Pihak laki-laki. Karena di situ ada kata-kata kami datang karena di rumah ini ada wanita yang baik-baik, wanita terhormat. Karena ada kata-kata begitu. Gitu. Nah, itu sebetulnya adanya itu sebetulnya sudah ada dari pihak laki-laki ngomong, dari pihak perempuan ngomong. Cuman mungkin apakah menggunakan step by step dalam khutbah nikah tadi atau tidak gitu. Gitu. Kalau ada ya bagus gitu kan. Step by step tadi itu. Mungkin ya apa yang sudah disebutkan tadi itu adalah pelaksanaan yang paling afdol yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang sebelumnya atau ulama-ulama sebelumnya itu tadi. Nah itu sedikitnya itu
gitu kan, tak apalah banyak. Mungkin yang lupa orang wasiat takwa itu agak lupa, tapi kalau alhamdulillah sering, salawat sering, tasyahud itu sering, syahadat itu sering kan. Oke, katakan Selawat. itu kan Oke. memang dibaca itu kan tidak terniat kalau itu salah satu dari Iya, iya. khutbah kan gitu. Iya, iya. Soalnya kan batin saya sering juga Iya. melakukan itu kan. Iya. Cuma tak terpikir kalau itu salah satu Sunnah khutbah. khutbah kan Iya. gitu. Nah, Berarti kan tanpa disadari kita sudah tidak khutbah. Sudah, Sudah, tanpa disadari, cuman mungkin iya tidak terniat atau karena belum mengkaji ya itu hal-hal itu. Memang tidak sadar tadi betul kita sudah melakukan sebenarnya, tapi tadi tidak masuk dalam ya tidak masuk dalam khutbah. Yang penting ini mau melamar aja kan itu. Padahal itu hukumnya adalah sunnah melakukan khutbah sebelum peminangan. Nah gitu kira-kira. Jadi yang saya dengar yang sering dilupakan itu tadi wasiat takwa tadi itu. Padahal di situ sunnah hukumnya untuk meletakkan wasiat takwa pada khutbah sebelum nikah atau peminangan tadi itu. Tinggal nanya. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Coba kita tanyakan, gampang. sering diminta Tapi sering tidak terbaca karena merasa bahwa itu bukan khutbah sebelum terjadi peminangan. Nah, itu aja. ada yang Baik, ada. Baik. ya, nanti kita apa namanya? Baik, terima kasih. Kita tutup dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini insyaallah. Di akhirat nanti Allah kumpulkan kita di dalam jannahnya. Ila liqa ma salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.